Bila yang dipakai? Yaumal qiyamah syafi'an li ummati. Aku pakai doaku besok di hari akhirat untuk dimintakan kepada Allah berupa syafaat untuk seluruh umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadaqallahul azim. Pengurus Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita hormati, begitupun ketua beserta seluruh peserta tim Biker Pekanbaru yang hadir di tengah kita pada subuh hari ini. Semoga perjalanan saudara kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Begitupun kita yang hadir ke rumah Allah ini dapat menambahkan kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah, dan begitu pun dapat mengurangi dan bahkan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh hari ini kembali Allah memilih kita di tengah-tengah banyaknya manusia, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini kepada kita yang bisa hadir pada kesempatan ini, yang semoga dengan kehadiran kita pun mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi derajat yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu sarana, wasilah untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, tetamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, izinkanlah kami kembali berbagi ilmu dengan kita bersama pada kesempatan ini yang kami beri judul tentang kerinduan Rasulullah terhadap umatnya dan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan perkataan yang mulia. Beliau mengatakan, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudara. Qala ashabihi, atau dalam redaksi yang lain faqala ashabun nabi. Sahabat-sahabat Nabi pun langsung tanggap. Apa kata sahabat Nabi? Awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasul? Bukankah kami juga termasuk saudara-saudaramu ya Rasul? Antum ashabi. Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Sebab kalian hidup di zamanku.
bertemu denganku, dan juga tentunya beriman kepadaku. Itu yang dimaksud sahabat Nabi. Ada juga orang yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, hidup di masa Nabi, tapi tak beriman dengan Nabi. Itu tak termasuk sahabat Nabi. Yang dimaksud sahabat Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, yang terpenting beriman dia dengan Nabi. Antum ashabi, kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, saudara-saudariku yang aku maksud itu, alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka yang tidak bertemu, yang tidak berjumpa dengan aku, akan tetapi mereka beriman kepadaku sekalipun tak pernah berjumpa. Hidupnya jauh selepas aku pergi, selepas aku meninggal, mereka baru berwujud. Berarti mereka sekarang belum berwujud ya Rasul? Belum. Mereka akan berwujud setelah aku meninggal. Mereka hidup jauh setelah zaman aku. 15 abad telah berlalu. Dan dari konsep hadis ini kita sudah tahu siapa sebenarnya saudara-saudara Nabi. Tak lain dan tak bukan Bapak Ibu, adalah kita yang hidup jauh selepas zaman Nabi. Kekuatan iman pada zaman Nabi luar biasa. Sebab kalau ada permasalahan, langsung ditanya kepada Nabi, dapat solusi dari Allah berupa wahyu. Ada sahabat yang kekurangan kekuatan iman, datang kepada Nabi, kembali menyala imannya. Tetapi semakin hari, semakin tahun, semakin jauh jaraknya dengan Nabi, semakin lemah keimanannya. Tetapi mereka amanubi, mereka tetap beriman kepadaku sekalipun tak pernah menatapku, mereka tak pernah berjumpa denganku, hidupnya jauh selepas aku, tetapi mantap imannya kepadaku. Dan mereka itu adalah salah satu manusia yang mulia di sisi Allah. Dalam konsep hadis yang lain, tahukah kalian wahai sahabatku, siapakah yang termulia di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah? Malaikat ya Rasul. Jawab sahabat, tentu malaikat tak pernah berbuat dosa. Malaikat tak pernah berbuat salah. Selalu patuh berzikir, tunduk dan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap taat. Pantas mereka mulia di sisi Allah, tapi bukan itu yang aku maksud. Para nabi ya Rasul, betul, para nabi dekat kepada Allah, para nabi mendapatkan wahyu daripada Allah. Bagaimana tidak mereka dekat dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia di sisinya. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kami ya Rasul, tentu kata Nabi, kalian adalah sahabatku, kalian berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan kalian juga yang aku maksud. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah juga merupakan dari golongan umatku yang hidup jauh selepas aku meninggal. Sudah berganti zaman Nabi, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh tabi'in, ulama dan seterusnya, sampailah kepada kita umat akhir zaman saat sekarang ini. Selemah-lemahnya iman, tetapi dengan kelemahan iman itu pula kita berdoa kepada Allah, tetaplah untuk istiqamah di jalan dan di agama Islam yang kita cintai ini. Sebab Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sangat merindukan kita. Nabi Muhammad sampai meneteskan air mata, membasahi jenggotnya, tertunduk kepalanya, lalu mengatakan, wahai sahabatku, saksikanlah aku merindukan mereka saat sekarang ini. Betapa rindunya hatiku, betapa rindunya aku kepada mereka. Lalu balas kerinduan Nabi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka jangan salah mencintai seseorang,
Jangan salah mengagumi seseorang. Jangan salah fans kepada orang yang bukan seagama dengan kita. Mengagumi sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai, membalas kerinduannya sehingga Allah taala menjumpai kita dengan kekasih kita yang mulia, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, bagaimana saya untuk menggapai surga? Padahal amalan saya sangat sedikit. Salat saya hanya salat wajib. Puasa saya hanya puasa wajib. Zakat ada kalanya dibayar, ada kalanya saya yang menerima. Tetapi saya mempunyai satu amalan. Aku sangat mencintaimu ya Rasul. Nah, itu sudah cukup untuk menghantarkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang yang mencintai akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Maka hadis ini didengar oleh Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu, sambil dia berputar-putar. Itu diamalkan di Turki, whirling namanya. Pakai baju wadang kan, lebar langsung berputar-putar. Itu diambil dari amalannya Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar bahwasanya orang yang dicintai, orang yang mencintai akan bersama dengan orang yang ia cintai. Mana tandanya Nabi merindukan kita? Di akhirat Nabi membalas kerinduan tersebut ketika manusia pertama kali dibangkitkan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijemput oleh tiga malaikat. Dijemput oleh tiga malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat Mikail. Lalu ditunjukkan oleh Allah di mana makamnya di mahsyar. Lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, "Ya Jibril, ma hadzal yaum?" Wahai Jibril, hari apakah ini? "Hadza yaumul wa'id." Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Hari akhirat selepas kiamat. Kalau memang ini hari akhiratnya, wahai Jibril, aina ummati? Di manakah umatku? Beliau tidak bertanya aina Khadijah. Beliau tidak bertanya aina Fatimah. Tidak mengatakan dan bertanya tentang keadaan keluarganya, tetapi menanyakan tentang aina ummati ya Jibril. Di manakah umatku? Padahal setelah dibangkitkan seluruh manusia pada saat itu, sangat mengenaskan, sangat memperhatikan nasib mereka yang tidak ditanggung, tak tertanggung oleh badannya, matahari yang hampir dekat dengan kepalanya. Mereka sangat membutuhkan syafaat. Dalam hadis yang panjang Nabi mengatakan, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku, kata Rasulullah, saya, kata Rasulullah, adalah penghulunya manusia nanti di hari akhirat. Disebutkan Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa hal tadruna bima zaka? Apakah kalian mengetahui hal tersebut? Nabi melanjutkan, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin. Allah taala menghimpun, Allah taala mengumpulkan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir fi sa'idin wahidin, pada tempat yang satu yang luas yang kita kenal dengan mahsyar. Di situ kita dikumpulkan Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfadhuhumul basar wa tadnus syams. Oke, dekat sekali matahari kepada mereka. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yatiquna wa la yahtamilun. Mereka sudah tak mampu menanggung hal-hal yang mengenaskan pada mahsyar tersebut, melainkan mereka untuk meminta pertolongan. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, fayaqulun nas ala tarawna ma balaghakum ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum. Siapa yang bisa memintakan syafaat kepada Tuhan kita untuk kita?
Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebahagian manusia mengatakan, abukum Adam. Mungkin ayah kamu, ayah kita, bapak kita, Nabi Adam. Ayah kan sayang ke anak. Ayah kan sangat perhatian kepada anak. Mana tahu ayah kita, abi kita, Nabi Adam bisa memberikan syafaat. Fayatuna Adam. Nah, kita Bapak Ibu, seluruh manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Apa kata kita kepada Nabi Adam? Anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Anta abul bashar. Khalaqallahu biyadihi. Allah Ta'ala menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Allah Ta'ala meniupkan ruh kepada engkau. Wa amaral malaikati fasajadu laka. Dan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat kepada engkau untuk sujud. Isfa'lana ila rabbika. Kalau orang awak kan macam tu, dipuji-puji dulu, disanjung-sanjung dulu. Yang intinya apa? Pinjam piti, kan? Dipuji-puji, diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Nah, ini pasti ada keperluannya. Ini pasti ada kepentingannya. Pokoknya bumbunya dulu. Nah, baru nanti isinya. Isfa'lana ila rabbikum. Wahai Nabi Adam, mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Adam. Nabi Adam pun menjawab seruan kita. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu. Allah Ta'ala, Tuhanku amat sangat marah pada hari ini yang sebelumnya tak pernah aku melihat semarah ini dan setelahnya tidak akan ada semarah ini. Jadi hari ini kata Nabi Adam, Allah nak seketik bongi ke awak. Allah murka kepada kita dan aku tak sanggup untuk memintakan syafaat kepadanya untuk kalian wahai anak-anakku. Wa innahu, dan sesungguhnya qad nahani 'anis syajarah. Allah Ta'ala dulu melarang aku untuk mendekati sebuah pohon. Fa'asaituhu, tetapi saya malah durhaka. Bukan hanya mendekati, tapi dimakan Nabi Adam, yaitu yang kita kenal dengan buah khuldi. Sehingga Nabi Adam dan seluruh keturunannya singgah merantau ke dunia yang kita sebut ini. Ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sempat kalau Nabi Adam ndak qalu dari surga Bapak Ibu. Kalau sempat Nabi Adam tak keluar dari surga, ndak sampai ya waktu bumi kira. Entah layadon tak tidur gitu. Ya, sebab di surga tidak ada yang peranakan. Di surga tidak ada yang bersusah payah. Salah satu bentuk susah payah melahirkan. Ke siapa tanya Ustaz? Tanyalah ke ibu-ibu yang pernah melahirkan. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan bahwasanya ibu kita yang melahirkan itu wahnan ala wahnin, susah lagi payah. Kenapa susah payahnya itu? Tanya yang pengalaman. Ulama pun tak bisa menggambarkan bagaimana susah payahnya kecuali yang pernah merasakan. Di surga tak ada wahnan ala wahnin. Nah, bagaimana Muhammad Ridho akan ada di surga? Kalau sempat Nabi Adam bertahan di surga, awak kan tak akan berkembang biak ada Bapak Ibu. Untung salah satu bentuk takdir Allah Ta'ala yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, inilah diciptakannya kita semua, dibentuknya takdir kita, dan diperbanyaknya manusia terbaik fi ahsani takwim, sebaik-baik bentuk ciptaan.
Bapak Ibu jemaah yang kami hormati dari Allah SWT, ada plus minusnya. Salah satu bentuknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi dalam bentuk satu hikmahnya, nah inilah berkembangnya manusia sebagai salah satu bentuk anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dikumpulkan minal awalin, dari yang pertama sampai akhirin, sampai manusia yang terakhir kita saat sekarang ini. Bahkan kalau sempat berlalu zaman kita masih ada manusia, hari itu juga akan dikumpulkan mereka di tempat yang satu yang kita kenal dengan mahsyar. Nafsi, 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 kata Nabi Adam. Diriku, diriku, wahai diriku. Idhabu ila ghairi, adhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan. Kita pun seluruh manusia datang pula kepada Nabi Nuh, Bapak Ibu. Datang kita kepada Nabi Nuh. Fayaqulun anta awwalur rusul ilal ardi. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura. Allah Ta'ala pun memberikan engkau nama hamba yang bersyukur. 800 tahun Nabi Nuh berdakwah, tak lebih tak kurang hanya 80 orang yang mendengar dakwah Nabi Nuh. 8 bagi 80 berarti 10 tahun Nabi Nuh seorang Nabi. 10 tahun Nabi Nuh berdakwah, Bapak Ibu, yang mendengar seorang. 8 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang mendengar 80 orang. Pesantren mana yang akan bertahan macam itu? Sekolah mana yang bertahan ketika dicari murid 10 tahun dapat seorang? 10 tahun berdiri dapat seorang. 10 tahun sudah itu satu orang. Mati kali kan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang dari Allah SWT, abdan syakura. Hendak saya kata bersyukur Nabi Nuh kana. Sekalipun 80 orang tetap generasinya untuk melanjutkan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Isfa'lana ila rabbika, mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami wahai Nabi Nuh. Fayaqulu inna rabbi qad ghadiba. Sama jawabannya Bapak Ibu. Allah Ta'ala amat sangat marah pada hari ini. Wa innahu kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Engkau mengetahui bagaimana dakwaku kepada kaumku yang sangat lama, yang akhirnya banjir pun datang. Sekalipun mereka anakku saja, istriku saja pun tak dapat aku tolong. Kan antang alam Bapak Ibu. Anaknya Nabi Nuh, seorang nabi ayahnya. Ayahnya seorang nabi. Tapi sekalipun seorang nabi, tak terjamin ternyata seorang nabi mempunyai anak juga yang durhaka. Tenggelam. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Diopor pula kita kepada Nabi Ibrahim. Setelah datang kepada Nabi Adam, ditolak. Datang kepada Nabi Nuh, ditolak. Datang kepada Nabi Ibrahim, dirayu lagi. Mulai pula kita merayu. Ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khalilullah min ahlil ardi. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah. Engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah bapaknya para nabi. Isfa'lana ila rabbika. Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Apa kata Nabi Nuh? Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala bonginya kini. Tak pernah nampak Allah Ta'ala sebongi kor Bapak Ibu. Kemudian Nabi Nuh pun melanjutkan, wa inni kazabtu salasa kazibat. Sesungguhnya aku pernah berdusta, berbohong 3 kali. Berduto 3 kali, berbohong 3 kali.
tak dapat memberikan syafaat. Apalagi kita tiap hari berduta. Macam mana kita kan menolong saudara-saudara kita, apalagi bontaulai musim panduto. Pilih saya, pilih saya, pilih saya. Kalau saya terpilih, kalau saya terpilih, kalau saya terpilih, kalau saya terpilih, aduh toh ya saudara. Bapak Ibu, kau siapa lagi datang? Ya, sembako banyak sudah itu kan. Walaupun BBM naik, bawahnya naik aja. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah berdusta 3 kali. Ketika Raja Namrud pada musim berburu, Nabi Ibrahim tidak bisa sampai daya dan demam dan. Padahal Nabi Ibrahim tidak demam, tidak sakit. Yang sakitnya itu batinnya, bukan badannya, tapi batinnya melihat perangai bengisnya tauhid ketika itu tak mereka laksanakan. Bohong yang kedua ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Lalu ditanya, wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala kami? Yang besar ini. Yang besarnya ditunjuk yang gadang, ini tunjuk kakinya. Yang besar tuanya, yang besar tuanya. Tengok tu ada kampak di tangannya. Mana tahu ini iri nengok Tuhan-Tuhan pacik kan. Banyak bono Tuhan kalian ada kampaknya sudah tinggalnya surang kan. Biarlah surang situ. Kemudian dustanya yang ketiga, ketika beliau keluar dari tempat raja tersebut, datang sebuah wilayah yang mempunyai penguasa yang sedikit aneh. Apa puangai raja ke Bapak Ibu? Suko ke biniu. Raja ini dia kalau melihat istri orang cantik direbutnya. Jadi kalau ada awak yang suko ke bini orang, malah ingin pula merebut istri orang, bisa jadi itu keturunan Raja Qamar. Jadi ditanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa tu? Sarah ke hancak tu Bapak Ibu? Ya, hancak Sarah ke. Dalam riwayat termasuk ini salah satu bentuk bidadari, uang terancak yang tercantik nomor 2 kata. Setelah nenek kita Hawa. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah SWT. Ya Ibrahim, siapa ini? Ikhwan, ikhwati. Ini adalah saudaraku. Padahal bini ya. Bukan dimaksud saudari sekandung, tapi saudari seiman kata ulama. Nah itu dusta, bohongnya Nabi Ibrahim. Padahal setiap nabi bersih dari bohong. Karena sifat wajib seorang nabi itu 4. Yang salah satunya sedih, jujur terus, tidak pernah bohong. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, melanjutkan hadis, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kalian kepada Musa. Datang pula kita kepada Nabi Musa, diminta pula syafaat, isfa'lana ila rabbika, mintakanlah syafaat untuk kami wahai Nabi Musa kepada Tuhanmu. Nabi Musa pun menjawab, tak bisa. Sebab saya pernah membunuh seorang laki-laki yang tak disuruh oleh Allah. Dan saya berdosa ketika itu. Ketika ada seorang laki-laki yang mengganggu anak Nabi Syuaib. Ketika menggembalakan unta. Ditogar, tak mau ditogar. Akamai yang kejam, ditampau Nabi Musa pai kali. Ada seketik bahaya tangan Nabi Musa itu Bapak Ibu. Tak bisa main-main. Sebab kalau kanai sekali, tak balik ke dunia kali. Memang pai kali bangkit kapal langsung pindah ke alam barzakh. Macam tu babiso tangan Nabi Musa tu. Babiso tak berbekas, memang mati kali. Pas pernah menampar, meninggal, lalu Nabi Musa lari ke kota Madian ketika itu dan memohon ampun kepada Allah. Dan pada saat di hari akhirat pun beliau karena pernah membunuh, beliau tak bisa memberikan syafaat. Kemudian idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Datang pula kita kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kata kita kepada Nabi Isa? Sama, isfa'lana ila rabbika, mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tapi Nabi Isa tidak banyak berbicara, tidak banyak berkata, idhabu ila Muhammad, katanya. Pergilah kalian kepada
Nabi Muhammad. Fayatuna Muhammad. Datang kita kepada Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat lain, Bapak Ibu, ketika kita mencari syafaat, ketika kita mencari syafaat kepada para nabi yang disebutkan tadi, nyatanya Nabi Muhammad sedang mencari umatnya. Aina ummati ya Jibril? Lalu diserukan, tuh, wahai Muhammad, mereka sudah datang kepadamu. Saat kita mencari syafaat, ya syafaat kau pun mencari kita. Syafaat merindukan kita. Si syafi'ika, orang yang bisa memberikan syafaat, sedang merindukan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamal anbiya wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Isfa' lana ila rabbika. Apa jawab Nabi Muhammad? Fantalaqa. Siap. Tunggu dia kalian sikah. Tunggu sebentar. Lalu Nabi Muhammad pergi. Wa ati tahtal arsy. Pergi Nabi Muhammad ke bawah aras. Fa aqa'u sajidan li rabbi. Lalu dia menundukkan kepala, sujud kepada Tuhannya. Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi ma lam yaftahu ala ahadin qabli. Lalu Allah taala membukakan hijabnya, menampakkan kemuliaannya dan keagungannya. Lalu Allah taala berfirman, thumma yuqal ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Hari ini tak lagi ada sujud. Hari ini tak ada lagi ibadah. Hari ini tak ada lagi salat. Yang ada mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan di dunia. Apa kata Allah Ta'ala? Sal tu'ta. Mintalah. Tak perlu sujud-sujud, minta aja lah katanya. Sal, minta. Tu'ta. Pasti aku beri. Pasti aku kabulkan. Wasfa'. Minta syafaat, yasfa'. Berikan syafaat. Allah Ta'ala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arfa'u ra'si. Aku pun mengangkat kepalaku. Padahal waktu itu, waktu Nabi menjelaskan ini, hadis ini, beliau masih hidup. Tapi gambaran untuk masa kedepannya, Nabi sudah menjelaskan. Fa arfa'u ra'si. Maka aku pun mengangkat kepalaku. Padahal Nabi ulun meninggal. Kiamat ulun datang, akhirat belum terjadi, tapi sudah digambarkan oleh Nabi bagaimana kejadian-kejadian nanti di mahsyar pada bab tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu, aku pun berkata kepada Tuhanku, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Untuk umatku wahai Tuhanku. Umatku mengenaskan saat ini dan membutuhkan pertolonganku. Fayaqulu, Allah pun kembali berfirman, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman. Wahai Muhammad, masukkanlah umat engkau tanpa hisab lagi. Tidak berhisab Bapak Ibu. Dari pintu-pintu kanan. Arti pintu kanan? Ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Allah Ta'ala memasukkan umatku ke dalam surga sebanyak 70.000 tanpa hisab. 70.000 nya Ustaz? Iya. Sedangkan gini bermiliar-miliar mengaku umat Rasulullah. Yang masuk surga tanpa hisab 70.000. Tetapi jangan khawatir, di dalam Sahih Muslim dijawab sab'una alfan ma'a kulli wahidin minhum sab'una alfan. Setiap satu dari 70.000 itu menolong 70.000 lainnya. Jadi 70.000 hari kali pula 70.000. Nah begitulah Allah Ta'ala
memberkati Nabi Muhammad dengan syafaat. Di mana Nabi Muhammad kok bisa memberikan syafaat, Ustaz? Bagaimana caranya Nabi kok bisa memberikan syafaat? Likullin nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi Allah berkati dengan satu doa yang mustajab. Berdoa langsung Allah turunkan, berdoa langsung Allah ijabah, dan seluruh nabi sudah memakai doa tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan doaku aku simpan dan Nabi doa mustajab itu, Bapak Ibu. Bila yang dipakai? Yaumal qiyamah syafi'an li ummati. Aku pakai doaku besok di hari akhirat untuk dimintakan kepada Allah berupa syafaat untuk seluruh umatku. Nah, inilah yang menjadi salah satu bentuk sarana yang Rasulullah pakai. Kalau sempatlah dulu terpakai, pindah Nabi mencari bantuan ke kota Taif. Bukan bantuan yang didapati, tapi lemparan. Hei Muhammad, berdoa. Ni malaikat Jabal ketika itu. Berdoa, cepat berdoa kepada Tuhan. Aku balikkan bukit Taif, gugurkan semuanya. Malaikat lo nan memanyang nengok malah nengok wangi dan Nabi. Malaikat lo nan geram nengok perangai masyarakat Taif. Ndak perlu lagi. Begitulah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dengan berkat doa yang selain doa mustajab tadi, malah masyarakat Taif yang kita kenal zaman kini ya 100% muslim. Bisa jadi ayah mereka kafir, tapi keturunannya yang alhamdulillah hampir seluruhnya muslim dengan sikap sifat akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya. Bukan umat yang hadir saja saat dia hidup, tetapi beliau sudah memperhatikan, merindukan, dan menyebutkan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya saudara-saudarinya itu adalah umatnya yang hidup selepas beliau pergi. Kita yang hidup saat sekarang ini adalah umat yang disebutkan oleh Rasulullah pada zamannya ketika beliau hidup. Ikhwani, saudara-saudariku, amanu bi, mereka beriman kepadaku, walam yaroni, sekalipun mereka tak berjumpa, bertatap muka, hidupnya lepas jauh sangat dari zamanku. Itu saudara-saudariku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memperhatikan seluruh umatnya. Di tengah-tengah kepayahan di mahsyar, seluruh nabi, rasul yang mendapatkan predikat jabatan di sisi Allah, nyatanya tak bisa memberikan syafaat untuk umat-umatnya. Nyatanya cuma satu nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, dan tak lain dan tak bukan pula nyatanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita umat terakhir, Bapak Ibu, umat nabi terakhir. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kamu adalah umat terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah. Memang kita umat terakhir tapi terbaik. Mana Allah lebihkan kita? Walaupun umat terakhir dari nabi terakhir, tapi yang pertama kali menjadi antrian nomor satu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan masuk surga umat yang lain sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan oleh Jibril ketika menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang wahai Muhammad, engkau adalah nabi terakhir, mempunyai umat yang lemah, umat yang terakhir. Tapi aku pernah mendengar firman Allah, tak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum surga dihuni oleh umat-umat engkau. Barulah Nabi Muhammad nyaman dalam kematiannya. Begitu cintanya Nabi kepada kita, Bapak Ibu.
maka balaslah kecintaannya. Tetaplah di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun susah payahnya di atas dunia ini, maka bersabarlah. Memang dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Barulah mereka akan terlepas dari penjara ketika kita sudah mati. Barulah kita melihat betapa bebasnya kita selepas kita mati, bebasnya kita di hadapan Allah dalam mendapatkan anugerah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu balaslah kecintaannya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Apa balasannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, kalau mereka mencintai Allah, caranya fattabi'uni, ikutilah tuntunanku, ikutilah sunnahku. Bagaimana cara mengikuti sunnah Nabi Ustaz? Awak tak hidup zaman Nabi, awak tak berjumpa dengan Nabi, kita tak bertemu dengan Nabi. Inilah ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi. Awak tak bisa Ustaz dan langsung kepada hadis Nabi, awak langsung kepada Imam Bukhari, awak langsung kepada Imam Muslim. Imam Bukhari punya guru, Imam Muslim itu siapa? Imam Bukhari itu siapa? Tidak hidupnya langsung dengan Nabi. Punya guru, berguru dengan ulama. Awak mengambil langsung kepada Bukhari, otomatis awak mengambil dari ulama. Oh, tidak pakai madhab. Oh, tidak Cina tidak suka madhab, anti madhab tidak boleh. Madhab itu tempat sandaran. Madhab itu tempat kembali kita dalam rujukan ulama-ulama dalam menentukan sifat sikap kita dalam beragama. Bagaimana hukum fikih ka, bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi puasa, itu dijelaskan oleh ulama. Jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang membuat kita berpecah belah, yang akhirnya bukan dicintai Nabi, malah diusir oleh Nabi. Wah engkau ndak umat dia noh. Wah engkau ndak umat dia noh. Wah engkau yang menyalahi sunnah dia. Apailah sitat. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada subuh yang mulia ini, yang sangat-sangat berarti menurut kami dalam mengingati momentum bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang yang sudah tiada? Tentunya kita balik kitab. Tentunya kita baca sirahnya. Bagaimana keagungan seorang manusia yang terlahir agung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang suka duka kehidupannya luar biasa, yang lahirnya sebelum lahir dia sudah yatim, lahir dalam keadaan yatim, diasuh oleh ibunya yang lain. Artinya apa? Ibu susuannya. Tidak Aminah yang menyusu, tapi Halimah. Selepas itu dikembalikan, tidak lama ibunya pun meninggal pula. Diasuh oleh kakeknya 8 tahun, meninggal pula. Dididik di tempat menjadi pengembala, diajarkan berniaga oleh pamannya Abu Talib. Suka duka Nabi Muhammad luar biasa. Tapi tempaan itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad bukan untuk melemahkannya, tapi untuk mendidik karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya benarlah apa yang telah terdidik. Mengapa Allah lahirkan Nabi ke dalam keadaan yatim? Supaya Nabi bergantung kepada Allah. Itu jawaban ulama. Kenapa Allah wafatkan ibunya? Padahal ibu adalah sangat-sangat sayang pada zamannya ketika itu, sampai Nabi mendongong amaknya meninggal, pingsan 3 hari 3 malam, panasnya sampai direndam Nabi Muhammad tu seketik hangit badan. Tidak ada paracetamol kamu ada. Lalu ada paracetamol kamu aleh. Ya gini ada paracetamol. Bagaimana cara menurunkan suhu tubuh Nabi Muhammad? Direndam. Balopin itu bertelentang sudah itu. Tengok di kisahnya itu. Mendengar ibunya meninggal. Lalu diasuh oleh kakeknya yang luar biasa, meninggal. Lalu pamannya bukannya mengikutinya, malah mengingkari ajarannya. Sampai mati pun Abi Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Abi wa abukum finnar.
Oya Deyan sama Oya Waang pun andalan neraka. Abi di situ maksudnya adalah Abu Talib karena tidak mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad Ridho mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita balas kecintaan Nabi dalam senantiasa memperbanyak salawat kepadanya, mengkaji kembali risalah dan sirahnya sehingga kecintaan itu bisa muncul. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kenalilah Nabi Muhammad supaya timbul rasa sayang. Ketika timbul rasa sayang, cinta pun akan datang. Tengoklah zaman kini, sedikit sekali orang yang mengenalkan Nabi. Yang terkenal Rapi Ahmad, bukan Muhammad bin Abdullah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.